Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron Samudra Cinta. Nah, berjumpa lagi ya bersama saya tentunya di FTV. Kali ini saya datang akan membacakan ulasan dari sinopsis sinetron Samudra Cinta. Selamat menyaksikan videonya sampai habis agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Nah, di sini pertama kita lihat ada Pak Gio dan Kak Mai dan Bang Jo. Di sini terlihat Pak Gio akan membebaskan diri dari gempa tersebut. Kemudian ia melihat sebuah mobil yang berisikan para petugas kesehatan di sini. Kak Mai pun mengecek semua penumpangnya, namun tidak ada yang terselamatkan. Namun ada satu yang terselamatkan, yakni Dr. Ardi. Kemudian Bang Jo, Kak Mai, dan Pak Gio pun berusaha untuk mengeluarkan Dr. Ardi dari mobil ambulan tersebut. Di sini mereka pun membopong atau memapah Dr. Ardi agar bisa berjalan. Di sini kemudian tak beberapa lama Dr. Ardi pun bangun dari pingsannya. Dr. Ardi pun sangat kenal dengan Pak Gio dan ia pun menanyakan bagaimana keadaan pasiennya. Namun sayangnya pasien Pak Dr. Ardi tidak terselamatkan sama sekali nih guys. Dan tak lama dari situ gempa pun terjadi lagi. Di sini terlihat guncangannya guys, dan mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri dan mereka akan pergi dari kota Jakarta untuk bisa mencari tempat yang lebih aman. Gempa pun terjadi di kantornya Intan. Di sini Intan pun berlari untuk menyelamatkan diri dan beberapa karyawannya. Namun ketika berlari, tiba-tiba Intan terkena tumpukan kardus yang berada di atas lemari. Di sini Intan pun tidak sadarkan diri dan para karyawannya pun berusaha untuk menyelamatkan Intan keluar dari gedung tersebut ya guys. Di sisi lain Ariel yang berusaha mencari kendaraan dan ia pun menemukan sebuah bajai. Di sini ia pun mengendari bajai tersebut untuk menyelamatkan Alan. Kemudian ia pun pergi untuk menyelamatkan Intan. Nah, di sisi lain juga terlihat Bu Lila dan Bu Novi. Di sini Bu Lila sedang membawakan barang-barangnya Novi. Novi dan Bu Lila terlihat sangat panik banget ya guys, karena mereka ketahui daerah mereka sedang tidak aman dan mereka harus pergi ke daerah yang lebih aman. Kemudian Bu Lila pun berusaha menelpon Samudra, namun sayangnya handphone Samudra maupun Cinta tidak aktif. Dan Novi pun mengabari si Nora dan si Nova, sama seperti Bu Lila, HP mereka juga tidak aktif sama sekali. Tak beberapa lama dari situ terlihat Pak Ferry yang mengendarai motor pun menghampiri mereka berdua. Di sini Pak Ferry menyebutkan jika berada di Jakarta, maka mereka harus pergi ke Bogor. Nah, di sini Bu Novi menyebutkan bagaimana bisa mereka menaiki satu motor orang bertiga, dan Bu Novi pun memberikan ide agar membawa mobilnya Samudra. Dan Faveri pun menyebutkan jika tidak mungkin kalau membawa mobil, pastinya di jalan bakal macet. Kemudian Bu Lila pun melihat sebuah gerobak. Di sini Bu Lila pun mempunyai ide jika gerobak itu bisa digunakan untuk mereka berdua. Dan seperti biasa si Novi awalnya tidak mau karena ia jijik dan gengsi. Nah, kalau Bu Novi tidak mau, maka Bu Lila dan Pak Ferry akan meninggalkannya. Dengan terpaksa Bu Novi pun menuruti perkataan Lila dan Pak Ferry. Sesampainya di tempat pengungsian yang berada di Bogor, Bu Lila dan kawan-kawannya pun bertemu dengan Pak Damar.
Di sini terlihat Pak Damar sangat khawatir banget ya guys, karena Pak Damar tahu jika keadaan putrinya semakin memburuk. Di sini juga terlihat Pak Damar juga mengakui bahwa apa yang terjadi dengan kondisi putrinya. Di sini Pak Damar pun menyebutkan jika ia sedang membutuhkan darah, namun darahnya itu sangat langka, yakni B resus negatif. Di sini kemudian Bu Lila pun melihat keadaannya Bella, dan Bu Lila pun sepertinya sangat terharu banget ya guys, karena di sini terlihat Bella sudah tidak berdaya. Dan Bu Lila juga mengakui jika Bu Lila memiliki darah yang sama dengan Bella. Di sini Bu Lila pun akhirnya bersedia untuk mendonorkan darahnya untuk Bella. Pak Damar yang sudah kelewatan licik pun mempunyai rencana lain. Menurut Pak Damar di sini, Pak Damar bisa menyembunyikan identitasnya Kayla dan bisa memanfaatkan Bu Lila. Di sisi lain terlihat Doni, Cinta dan Samudra dan Kayla juga sedang berusaha mencari rumah sakit dan keluar dari kota Jakarta. Di sini kekhawatiran terjadi karena Kayla pingsan tertimpa reruntuhan. Ketika Cinta sedang panik, tiba-tiba Cinta menemukan fakta baru tentang Kayla. Nah, di sini terlihat Cinta menemukan tanda lahirnya Kayla yang sama seperti tanda lahirnya milik Mentari. Cinta yang mengetahui hal itu kemudian memberitahu Samudra dan Doni. Nah, di sini karena tanda lahirnya pernah dilaser oleh si Doni, Cinta pun menanyakan hal itu kepada Doni, dan Doni pun menyebutkan jika itu memang mirip seperti tanda lahir milik si Mentari. Namun Samudra yang tidak ingin Cinta memikirkan hal-hal yang lebih aneh, Samudra pun menjawab jika itu hanyalah kebetulan semata. Hari semakin malam, namun perjalanan mereka terhambat nih guys, karena mobil yang mereka tumpangi tertimpa reruntuhan pohon tumbang. Kemudian mereka pun harus berjalan dan mencari rumah sakit terdekat. Hingga akhirnya mereka pun menemukan sebuah rumah sakit. Kemudian Kayla pun langsung dibawa ke ruangan IGD. Dan kemudian dokter pun menyebutkan jika Kayla sedang berada dalam masa gawat darurat. Di sini Kayla pun kekurangan darah, dan Cinta pun menanyakan golongan darah Kayla apa. Dokter tersebut pun menyebutkan jika golongan darah Kayla adalah B resus negatif. Dan ternyata Cinta pun memiliki golongan darah tersebut. Nah, di sini juga mereka menyadari jika ada yang janggal dari Kayla. Mulai dari tanda lahir Kayla yang mirip dengan Mentari dan golongan darah Kayla yang sama seperti yang dimiliki Cinta. Dan akankah kebohongan Pak Damar tentang Kayla akan terungkap ke publik? Dan pastinya Bu Lila juga akan berbicara kepada Samudra dan Cinta jika Pak Damar sedang membutuhkan darah B resus negatif. Sepertinya Doni juga tidak akan tinggal diam. Doni akan mencari tahu kebenaran tentang Kayla dan asal-usul Kayla. Maka dari itu jangan lupa saksikan terus Samudra Cinta ya guys, dan dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.